Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan. Pada hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak terima pujian kami. Terima syukur kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapa, yang kami rasakan ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau Allah yang teramat baik ya Tuhan. Pada hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami. Kami mau undang kuasa Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami ya Bapa, menjamah mengurapi setiap kami. Kami mau ya Tuhan mengalami kuasa Roh Kudus-Mu pada hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jesus. Segala
bersyukur kami ya Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah segala pujian. Syukur bagimu. terima kasih ya Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. mari kita mengangkat tangan dengan segala pujian. Segala pujian, syukur bagimu. Haleluya. Kau hadir dalam hidup. Kami mau sujud ya Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, Memuji-Mu, memuji-Mu, yes Tuhan. menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, Memuji-Mu, Yesus. memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, Memuji-Mu, ya menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa raga kami, ya Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah, layak terima Kaulah yang layak disembah, Kaulah yang layak terima pujian. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab kejadian-Mu ajaib, kejadian-Mu dahsyat ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Sebab kasih-Mu lebih dari hidup. Kami bersyukur, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tak pernah tinggalkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab kejadian Tuhan dahsyat dan ajaib dalam hidup kami ya Bapa. Sebab hanya dekat dengan Engkau ya Tuhan, hati kami merasa tenang, hidup kami merasakan sukacita yang penuh ya Bapa. Terima kasih.
Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Terima kasih Yesus. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Terima kasih Yesus. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Yes God. Supaya kehidupan memancar senantiasa di hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwa kami merasa tentram, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku, Engkau menerimaku. Terima kasih Tuhan. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Terima kasih Yesus. Supaya kehidupan memancar
sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang setia. Kami bersyukur ya Tuhan. Kasih Yesus ajaib bagi kehidupan kami. Haleluya. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku harus kepadamu, rinduku. Kami pandang tempat kudus-Mu, ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari dulu. Katakan ya Tuhan Engkau Allahku, ya Tuhan Engkau Allahku. Yo, aku mencari wajah-Mu, jiwaku harus kepadamu, rinduku. Ku pandang taman kudus-Mu, tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari dulu. Kami mau memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku bermegah kepadamu. Haleluya. Jesus, kami bersuka cita ya Tuhan. Mari yang wanita saja katakan, ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku harus kepadamu, rinduku. Mari yang pria katakan, kami memuji-Mu ya Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan mengangkat tanganku demi namamu. Terima kasih Jesus. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku bermegah kepadamu. Mari katakan, ku memuji, ku memuji, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Kami bersuka cita ya Tuhan. Dan mengangkat tanganku demi namamu. Sungguh Yesus, sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku bermegah kepadamu. Mari sekali lagi katakan, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Mari kita lebih semangat lagi. Dan mengangkat tanganku demi namamu. Yesus, Yesus, sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku bermegah kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Dan mengangkat tanganku demi namamu. Yesus Tuhan, sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah
ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Sebab Engkau juru selamat kami yang hidup ya Tuhan. Allah yang mengerti setiap pergumulan kami, setiap doa-doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan ya Tuhan. Karena Engkau sahabat kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Terima kasih ya Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Dan ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita katakan hanya Engkau, hanya Engkau juru selamatku, selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Yes Tuhan, hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Kami sembah Yesus, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, kami percaya kami tak ditinggalkan. Yesus Kau
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Shalom saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya undang kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini kembali kami datang menghampiri Engkau Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang mulia. Terima kasih buat kehidupan, kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Melewati masa-masa COVID 2-3 bulan berjalan, dan kalau kami masih hidup, sehat, kuat, terlindungi, terjagai, itu karena campur tangan Tuhan semata-mata. Terima kasih saat ini sebentar juga kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua, jamah pikiran, hati, tubuh dan roh kami. Dan kami tahu dalam firman Tuhan ada kuasa Allah yang dapat memulihkan, menguatkan, mengubahkan, memberkati, menolong, menopang kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Saudaraku, firman Tuhan saya berikan judul pada saat ini adalah The Best Way of Life. The Best Way of Life, atau cara terbaik mengisi kehidupan. Ya, cara terbaik untuk mengisi kehidupan. Amsal 3 ayat 2 mengatakan firman Tuhan berkata demikian buat kita, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Semua orang di dunia ini pengen panjang umur. Bukan hanya pengen panjang umur, pengen bahagia dan sejahtera dalam kehidupannya selama dia hidup di muka bumi ini. Namun masalahnya tidak ada satupun kita yang tahu sampai kapan kita hidup. Yang masalah kedua, kita tidak bisa menetapkan bahwa kita dalam perjalanan hidup senantiasa sejahtera, senantiasa bahagia, senantiasa makmur. Hidup itu mengalami dinamika Bapak Ibu. Seperti siang dan malam, demikian dengan hidup. Ada kalanya sedih, ada kalanya sukacita, ada kalanya berhasil, ada kalanya gagal, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, ada kalanya dipuja, ada kalanya dibenci, ada kalanya dicari, ada kalanya dilupakan. Begitu bentuk kehidupan, warna kehidupan yang dijalani setiap manusia. Lalu bagaimana kita dalam perjalanan hidup yang kita tidak tahu sampai kapan? Warnanya pun bermacam ragam. Bagaimana kita harus mengisi kehidupan, mencari cara mengisi kehidupan agar cara yang kita buat adalah cara yang terbaik untuk hidup. Tentu cara terbaik yang kita tempuh bukan menurut apa kata dunia, bukan menurut apa kata para pakar, tapi menurut apa kata firman Tuhan. Saya akan ajak saudara melihat benar firman Tuhan dari kitab Amsal. Bagaimana cara terbaik mengisi atau menjalani kehidupan. Yang pertama, milikilah kasih dan kebenaran sebagai panduan hidup Anda yang mewarnai tindakan dan perilaku Anda. Milikilah kasih dan kebenaran sebagai panduan hidup Anda yang mewarnai tindakan dan perilaku Anda. Amsal 3 ayat 3 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Pada loh hatimu. Dalam bahasa Ibrani kata kasih pakai kata keset dan emet. Kata keset dan emet ini sering dipergunakan sebagai kualitas kasih yang dimiliki Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi itu kualitas kasih Allah. Bertolak dari pemahaman ini, penulis Amsal mendorong orang percaya, mendorong pembacanya untuk memiliki kualitas kasih seperti kualitas kasih Allah dalam menjalani kehidupan. Kasih Bapak Ibu adalah kualitas yang paling suci, paling murni, paling luhur, paling mulia yang diberikan Allah dalam hidup seseorang, khususnya orang percaya, yang membuat manusia itu menjadi manusia yang seutuhnya, bermartabat, dan yang membuat manusia itu bermanfaat buat sesamanya karena Allah berkarya di dalamnya. Dan kasih seperti itulah yang diberikan oleh Allah, yang harus dimiliki oleh manusia, dipertahankan oleh manusia, dan dibagikan oleh manusia. Bagian B itu ada larangan di sana. Ada kalimat larangan, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Sikap yang harus kita
tunjukkan dalam menjalani hidup, kita harus berhati-hati agar kasih dan setia itu tidak meninggalkan kita. Harus menempatkan kasih dan kesetiaan dan kebenaran. Itu seperti ibarat perhiasan dalam diri kita yang bisa dilihat orang ibarat kalung. Harus kita taruh di hati kita, di loh hati kita yang tidak bisa diambil, tidak bisa dicuri dan tidak bisa dihancurkan atau dirusak oleh orang lain. Menjadi satu kesatuan dalam diri. Kita memiliki kasih dan kesetiaan dan kebenaran dalam kehidupan. Bapak Ibu, mengapa Salomo sepertinya memberikan awasan dan larangan ini dalam kehidupan manusia yang membaca tulisannya? Bapak Ibu, karena yang saya pelajari dalam perkembangan manusia, seringkali orang meninggalkan kasih dan setia, meninggalkan kebenaran karena ambisi-ambisi pribadi, pengejaran-pengejaran hidup yang dikerjakannya. Salah satu contoh adalah pengejaran kekayaan. Demi mengejar kekayaan, orang melakukan segala cara, melakukan praktek-praktek yang tidak benar, merugikan orang, menghancurkan orang lain. Yang penting saya menang, saya berhasil. Kalau orang Kristen terjebak pada cara hidup seperti ini, itu bukan cara hidup yang diinginkan firman Allah untuk kita jalani. Salomo adalah manusia terkaya pada zamannya. Namun ia mengatakan, janganlah kasih meninggalkan engkau. Dalam mengupayakan kemapanan ekonomi, kita harus tetap memegang kasih dan kesetiaan. Karena itulah cara terbaik dalam menjalani hidup. Yang kedua adalah contoh mengejar kekuasaan, Bapak Ibu. Semua Anda pasti akan tiba pada posisi tertentu dalam karir, bisnis, usaha, dan pekerjaan Anda. Di balik jabatan yang menempel itu ada wewenang, ada kuasa yang kita miliki, kita pegang, dan kita bisa pergunakan dalam kehidupan kita, dalam menyuruh orang lain, memerintah orang lain, menguasai orang lain. Dan Alkitab katakan, kalau engkau sudah tiba pada tahap-tahap kekuasaan tertentu, ingat kata firman Tuhan, jangan kasih dan setia meninggalkan engkau. Apa maksudnya? Kalaupun engkau tiba pada jabatan kekuasaan tertentu, biarlah jabatan kekuasaanmu itu tetap dipagari oleh kasih. Kalau ada kasih di sana, maka kita tidak akan mempergunakan kekuasaan dengan semena-mena. Kita tidak akan mempergunakan kekuasaan menindas orang, memeras orang, memperlakukan orang tidak baik. Malahan kita mempergunakan kekuasaan kita untuk memberkati orang lain, menolong orang lain, mensupport orang lain. Maka saya percaya dengan cara hidup seperti ini, maka kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara hidup yang terbaik menurut kitab Amsal selama kita menjalani hidup di muka bumi ini. Amsal 3:5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua, milikilah iman pada Allah sebagai sau yang kuat bagi hidup Anda selama Anda ada di dunia, dan itu pasti menjadikan hidup Anda berarti. Bapak Ibu, saya perhatikan dalam hidup ini, godaan iman itu seringkali terjadi akibat pemikiran manusia itu sendiri. Dalam hidup Bapak Ibu, seringkali kita diharuskan untuk memilih. Memilih untuk percaya atau memilih untuk tidak percaya. Memilih untuk beriman pada Tuhan atau memilih tidak beriman pada Tuhan, ya. Dan kalau kita sebagai orang percaya, kata Alkitab, maka kita dianjurkan firman Allah untuk memilih beriman pada Tuhan. Dan kalau kita memilih beriman pada Tuhan, maka kita harus memiliki iman yang penuh. Kita dilarang untuk mengandalkan pikiran. Kita jangan bersandar pada pikiran kita. Kita harus beriman penuh kepada Tuhan saja dalam hidup ini. Hanya dengan berimanlah Bapak Ibu, maka hidup kita menjadi lebih baik, menjadi berarti. Bapak Ibu, ada kisah di mana beberapa orang yang saya dengar dari teman-teman rekan-rekan saya ketika dia masih merangkak pendidikan awal, lalu dia dapat sponsor dari gereja,
dia dikuliahkan ke luar negeri dan dia sekolah di sana menimba ilmu, mendapatkan pengetahuan yang luas. Namun ketika dia pulang ke Indonesia, dia mulai meragukan akan keberadaan Tuhan. Dia lupa ketika dia berangkat sekolah dengan beasiswa itu dari upaya penggalangan dana gereja. Dan ketika dia punya pengetahuan banyak, dia mempertanyakan Tuhan. Alkitab katakan Bapak Ibu, di Alkitab ini Salomo itu adalah orang terkaya. Salomo itu orang terpintar, orang paling bijaksana. Meskipun dia pintar bijaksana, dia tidak pernah meragukan Tuhan. Dia tidak pernah mempertanyakan Tuhan. Dia tetap berkata, percayalah kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan. Yang ngomong ini bukan orang bodoh Bapak Ibu. Yang ngomong, yang bicara ini adalah manusia terbijak yang pernah ada. Setelah dan sebelum ada, tidak ada orang sebijak Salomo. Walaupun dalam kepintaran bijaksananya, dia menyerukan kepada para pembacanya, berimanlah, percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ketika orang beriman kepada Tuhan, maka kualitas hidup orang itu akan jauh lebih baik. Pada tahun 1979, ya, terjadi reformasi di Polandia, Bapak Ibu. Ya, ada seorang paus yang berasal dari Polandia, bernama Karol Wojtyla. Dia dikenal sebagai Paus Yohanes kedua. Ya, dia berasal dari Polandia. Dan ketika dia dilantik menjadi paus, ada satu masa dia kembali ke negaranya, ke Polandia. Dan ketika dia kembali ke Polandia, dia bertemu dengan sekumpulan komunitas orang-orang yang masih percaya pada Tuhan. Sementara negaranya dikuasai oleh komunisme saat itu. Lalu dia berkhotbah di hadapan ribuan orang Katolik yang hadir. Dan dia mengkhotbahkan pentingnya kembali percaya, beriman kepada Yesus. Percaya dan kembali pada Kristus, katanya, sebagai satu-satunya pengharapan rakyat Polandia. Itu statementnya. Dia katakan Kristus adalah pusat kehidupan manusia. Sejarah peradaban manusia tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Tuhan Yesus. Menyisihkan Kristus dari sejarah umat manusia, dikatakan, akan mengakibatkan tindakan melawan kemanusiaan itu sendiri. Mendengar pernyataan paus ini yang berani mengkobarkan mengenai beriman kembali kepada Tuhan, maka orang ribuan yang hadir pada saat itu meneriakkan semboyan. Mereka mengatakan, we want God, kami butuh Tuhan, kami ingin Tuhan. Akhirnya setelah kunjungan itu beberapa tahun kemudian, rezim komunis runtuh dan Polandia kembali menjadi negara yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini, saya tidak tahu di mana kapasitas pemikiran, hikmat, kepintaran saudara, tapi saya mau beri awasan. Kalau Anda sudah begitu pintar, begitu bijak, begitu brilian, begitu banyak tahu, hati-hati jangan engkau terjerembab mengandalkan pikiranmu. Ketika engkau mengandalkan pikiranmu, engkau mulai meragukan Tuhan. Saya percaya dan tegaskan, tidak ada cara hidup yang terbaik dalam menjalani hidup yang singkat kalau engkau mengesampingkan iman. Iman adalah satu pegangan, adalah satu cara di mana engkau bisa menjalani hidup menjadi lebih baik. Yang ketiga, milikilah sikap mempergunakan berkat materi yang ada pada saudara dengan benar selama Anda memilikinya di muka bumi. Ayat pasal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Salomo itu orang kaya raya, Bapak Ibu, sangat kaya pada zamannya. Dia merupakan orang terkaya pada masa itu. Dia mengumpulkan emas bertonton, dia mengumpulkan perak bertonton, sehingga dia melapisi bait Allah dengan lapis emas. Dia melapisi rumahnya dengan lapis emas. Bahkan perlengkapan makanannya, piring, sendok, bahkan cawannya itu berlapis emas, dan ada yang terbuat dari emas
berpadu, pakaiannya luar biasa, tahtanya luar biasa, sehingga ada banyak orang-orang raja-raja di seluruh dunia pengen melihat kebesaran Salomo, pengen melihat kemasyhuran Salomo, pengen melihat kekayaan Salomo yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Namun Salomo katakan dalam kekayaan kelimpahannya, dia tegaskan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saya pelajari bahwa Bapak Ibu, ada satu kali Salomo dalam peribadatan, dia mengorbankan sapi yang jumlahnya ribuan. Jumlahnya ribuan untuk memberi korban kepada Allah dan dinikmati oleh orang Israel. Dia tidak tanggung-tanggung mengorbankan harta yang ada padanya kepada Allah yang dia tahu sumber segala berkat yang dia miliki. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa semua kekayaan materi yang dimiliki oleh Salomo sadari itu anugerah Tuhan, itu pemberian Tuhan. Tuhan menitipkannya dalam hidup kita yang sementara. Dan ingat, harta materi yang kita miliki tidak bisa kita miliki selama-lamanya. Kalau kita sudah titip mata, kita akan titipkan pada keturunan kita. Kalau keturunan kita pintar, bisa mengembangkannya. Namun kalau tidak, itu akan habis. Tidak ada yang bisa dibawa kepada kekekalan. Oleh sebab itu Alkitab katakan, selama Anda di muka bumi ini, engkau punya berkat, engkau punya harta, bagaimana menanganinya agar hidup saudara memiliki jalan yang terbaik. Dikatakan, pergunakanlah berkat harta yang ada padamu. Dengan cara apa? Dengan cara memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saya hari khotbah saya dengan menganalisa kondisi keuangan kita, Bapak Ibu. Ya. Satu kali ada seorang profesor psikolog. Dia manggil mahasiswanya ke depan. Dan dia suruh mahasiswanya menulis 10 orang-orang penting, orang-orang dekatnya. Dan mahasiswa ini tulis 1, 2, 3 orang-orang dekat, orang-orang penting. Ya, lalu profesor bilang begini, dari semua yang penting, coba coret 2 katanya. Mulai dia coret 2. Ya. Lalu katanya, coba coret 2 lagi dari semua yang penting. Dia mulai coret lagi. Dikatakan, coba coret 2. Dia coret 2 lagi, tinggal 4. Ya. 4 ini siapa? 4 ini adalah bapak kandungnya, ibu kandungnya, istrinya dan anaknya. Lalu profesor katakan, coret 2 lagi. Di situ sang mahasiswa lama termenung. Kata profesor, coba kamu coret 2, coba lihat dari yang 4 ini siapa yang paling penting dalam hidupmu, yang kau tidak bisa hidup tanpa mereka. Dia bergumul. Kalau dicoretnya orang tuanya, itu adalah orang tua yang melahirkan membesarkan dia. Kalau dia coret istri anaknya, itu adalah keluarga intinya. Dia bingung. Akhirnya dengan menetes, dia coret kedua orang tuanya. Ya, sekalipun orang tuanya masih hidup, tapi dia bergumul di situ. Lalu profesor itu, dari 2 yang penting, coba coret 1. Dan mahasiswa ini nggak kuat. Lalu dia maju ke depan, dia ambil spidol, dia coret mukanya. Dari 2 ini saya coret saya katanya. Nggak berani dia coret, karena apa? Itu istrinya, itu anaknya. Dia bilang, mendingan saya yang tidak ada, mereka tetap ada. Bergumul mahasiswa ini, Bapak Ibu. Saya mau lari dari ilustrasi ini kemana? Saya mau lari kepada hidup kita, saudara-saudara pasti punya anggaran ya. Saudara punya anggaran belanja mingguan, bulanan. Dan saudara punya pos, bayar listrik, bayar air, bayar apa? Bayar uang kuliah anak, sekolah anak, bayar belanja mingguan, bulanan, bayar cicilan-cicilan. Itu ada banyak pos, 10 pos. Oke. Dari 10 pos saya mau tanya, di mana pos dari sekian milik pengeluaran saudara yang saudara tujukan untuk memuliakan Tuhan? Di mana posnya? Yang saya tahu, nggak sedikit banyak orang, pos untuk memuliakan Tuhan itu pada urutan ke-10. Kalau ada 10 pengeluaran yang penting dan harus dicoret, pasti orang lebih gampang mencoret persembahan kepada Tuhan. Kalau boleh coret perpuluhan kepada Tuhan. Kalau boleh coret rencana untuk ucapan syukur kepada Tuhan. Daripada harus bayar listrik dicoret, daripada uang sekolah anak dicoret, daripada cicilan handphone dicoret. Mendingan yang kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan nggak berimpact secara langsung.
Tapi Bapak Ibu, kalau itu kita kerjakan, maka saya yakin itu bukan cara terbaik. Karena apa Bapak Ibu? Pos-pos yang lain ini ada itu karena anugerah Tuhan. Sering kali kita mengabaikan ini. Kalau pos ini bisa terisi, itu karena Tuhan yang memberkati. Kalau Tuhan tidak berkati, nggak ada pos ini semua. Sering kali manusia abai tentang hal itu. Dan ada banyak orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dewasa ini, menikmati untuk dirinya sendiri, bahkan melupakan Tuhan, bodoh amat sama orang lain. Saya mau katakan, kalau engkau punya kekayaan harta, muliakan Tuhan dengan hartamu. Dengan cara demikian engkau bisa mengisi kehidupan dengan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang terbaik, dan Tuhan berkenan kepada hidupmu. Tuhan berkenan kepada hidupmu. Tuhan berkenan kepada hidupmu. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara terbaik menjalani hidup yang terbatas? Ingatlah firman Tuhan. Pertama, engkau harus memiliki kasih dan kesetiaan, mempertahankan kebenaran dalam kehidupanmu, apapun kondisinya. Yang kedua apa? Engkau harus memiliki iman yang sungguh, mengatasi pemikiran, mengatasi sikap mengandalkan pikiran sampai engkau berdoakan Tuhan. Tetap imanmu harus lebih di atas daripada godaan pemikiran yang merupakan Tuhan. Yang ketiga, engkau harus melihat bahwa berkat yang ada padamu harus kau pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Dengan cara inilah, maka saya percaya engkau menjalani hidup dengan cara yang terbaik dan Tuhan pasti berkenan kepadamu. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa, kami bersyukur pada Tuhan buat malam ini karena engkau sungguh sangat luar biasa. Kami rindu firman ini bukan hanya kami dengar, namun kami ingin lakukan, kami ingin praktekkan agar kami bisa menjalani hidup yang sangat singkat di muka bumi ini dengan jalan-jalan hidup yang terbaik sesuai dengan panduan perintah dan pedoman yang daripada Tuhan. Berkati kami semua dengan firman-Mu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua saudara. Shalom, sikapmu berharga untuk saling memberkati adalah nilai kekeluargaan yang harus kita bangun di gereja kita. Bersama saya Dona Ivana, kita akan menyaksikan info CWS panjang minggu ini. Untuk ibadah online dapat bergabung di channel YouTube GSJ CWS Garsu dan Facebook GSJ CWS Garsu yang akan ditayangkan pukul 7 WIB, dan untuk ibadah Joy Kids yang akan ditayangkan pukul 9 WIB. Shalom jemaat CWS yang luar biasa, kami menginformasikan bagi jemaat yang membutuhkan informasi kegiatan gereja, permohonan doa, konseling, dan rema firman setiap hari, bisa menghubungi via WhatsApp ke call center GSJ CWS Garsu. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita, telah pulang ke rumah Bapa di sorga Bapak Muhtar Senambela, ayahanda dari Bapak Molester Senambela pada hari Senin 6 Juli 2020 dan telah dikebumikan pada hari Rabu 8 Juli 2020 di Bakara, Kabupaten Humbahas. Gembala sidang, pengurus, staf, dan seluruh penata layan mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara non-tunai, yaitu transfer via rekening BCA, rekening Danamon, dan rekening CIMB Niaga. Dapat juga dengan scan kode QR yang ada di layar ini melalui aplikasi Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, dan Timani. Dapat juga dilakukan dengan cara tunai, yaitu dengan memasukkan uang persembahan dan perpuluhan ke dalam amplop persembahan dan perpuluhan, dan dapat diserahkan ke gereja pada minggu selanjutnya. Demikianlah info CWS panjang minggu ini. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kedahsyatan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau selalu menyertai kami di setiap langkah kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa beribadah, memuji, menyembah Engkau. Kami bisa melayani Engkau semua karena anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah firman Tuhan jadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negeri kami. Berkati bangsa ini, berkati negeri kami Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, pulihkan Indonesia, pulihkan negeri kami ini Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa ini, buat presiden kami Tuhan, Bapak Insinyur Joko Widodo Tuhan. Tuhan Engkau melindunginya, Tuhan Engkau memberikan hikmat dan bijaksana kepadanya ya Tuhan, untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Terlebih dalam keadaan sekarang ini Tuhan, di mana Indonesia mengalami krisis Tuhan, Engkau berkati, Engkau menolong pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati setiap lembaga-lembaga tinggi Tuhan, baik lembaga DPR Tuhan, lembaga hukum Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, biarlah Tuhan ditemui keadilan di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya keselamatan milik bangsa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat para tim medis Tuhan yang sedang bekerja keras Tuhan untuk menangani keadaan yang ada di Indonesia saat Tuhan, itu wabah pandemi corona Tuhan. Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi mereka Tuhan, supaya mereka menemukan hal-hal yang baru untuk menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau memberikan hikmat dan bijaksana kepada tim medis. Dan kami berdoa Tuhan, mulai hari ini tidak ada lagi tim medis yang jadi korban Tuhan. Semua sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak lupa Tuhan berdoa buat bangsa, buat umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Berkati Tuhan, biarlah setiap umat-Mu Tuhan yang ada di negeri ini Tuhan, tidak luntur imannya Tuhan, tidak ada yang meninggalkan Engkau Tuhan, tetapi semakin teguh, semakin kuat berpegang teguh kepada Engkau ya Tuhan, karena kami tahu hanya Engkaulah keselamatan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat sidang-Mu, gereja sidang jemaat Allah CWS Gatot Subroto Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah kesatuan hati menjadi milik kami Tuhan. Berkati gembala sidang kami Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Daniel Jakub Tuhan. Berkati Urapi lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati Tuhan keluarganya. Berkati anak istrinya Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, damai sejahtera-Mu beserta hamba-Mu ini Tuhan. Berkati para staf pastoral Tuhan. Berkati pengurus-pengurus gereja Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan di dalam sidang-Mu ini Tuhan. Berkati setiap jemaatnya Tuhan dimanapun berada. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tibalah saatnya kami untuk menerima berkat daripada Engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Sing
ada